Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan 5, bulan Mei 2022 ya. Bacaan ini seperti biasa bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Jadi diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Jangan dipaksakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya buat kamu yang merayakan Idul Fitri ya. Semoga hari raya Idul Fitri ini membawa berkah atau semangat baru untuk teman-teman sekalian. Oke, saya mulai ya dari bacaan Virgo. Wheel of Fortune, the Word, Knight of Swords, King of Swords, ada Ten of Swords, Four of Wands, Two of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Wands. Opsi, kelempar sendiri dia. Oke, energi untuk bacaan ini juga bersifat vice versa ya. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu bukan milik kamu, bisa jadi milik dari orang terdekat kamu, pasangan, ya, atasan, partner bisnis, semacam itu ya. Oke. Untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Wands dan ada Two of Cups. Ya, saya melihat Mei merupakan babak baru atau awal baru, semangat baru yang akan kamu miliki untuk memulai karir ya. Beberapa di antara kamu, saya merasakan energinya lewat bacaan ini. Akan ada beberapa di antara kamu yang akan memiliki karir baru, ya, kehidupan baru, semangat baru untuk lebih optimis lagi di dalam menabung ya. Walaupun menabung di sini tidak terlalu banyak, tapi menabung nggak harus banyak-banyak, nggak harus ekstrim ya kan. Yang penting ada dia, rutin dia, konsisten gitu ya. Karena kita nggak tahu ke depan gimana, apa yang akan terjadi. Apalagi sekarang ini perang yang terjadi antar beberapa negara makin parah gitu ya. Segala sesuatunya bisa terjadi. Oleh sebab itu kita harus prepare, persiapan nih ya. Oke, ada Wheel of Fortune. Saya melihat ini seperti promosi ya. Ada promosi, ada kebahagiaan, ada perjalanan, ada pertemuan ya. Ada banyak keberuntungan di sini ya, yang senantiasa bisa kamu raut ya. Ada semangat ini gitu. Cuman karena ada Knight of Swords, energi yang meledak-meledak ya, menggebu-gebu gitu. Terkadang energi ini bisa membuat kamu salah bertindak, salah mengambil keputusan, atau careless gitu ya, spontan melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Ada Ten of Swords di sini nih gitu. Ya, kamu harus berhati-hati di dalam mengelola keuangan kamu nih, terkhusus di awal bulan Mei ya. Jangan sampai ada tindakan kamu yang mengabaikan kondisi keuangan kamu ke depannya gitu ya. Harus dipikirkan ini, harus ada backup. Di sini ada Two of Pentacles, ada money juggling. Ada beberapa di antara kamu bermasalah dengan keuangan ya. Gimana mau menabung sedangkan untuk kebutuhan aja selalu gali lubang tutup lubang, semacam gitu ya. Tapi ya itu tadi nih ya. Kembali lagi the Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini sedang memasuki kehidupan kamu ya. Keberuntungan sedang memasuki kehidupan kamu. Ya, akan ada hal-hal baru di sini yang bisa kamu kelola, kamu kembangkan, dan kamu manfaatkan. Selama optimisme, semangat itu ada ya, walaupun ada di sini masalah keuangan, ada kerugian, ada kehilangan, ya. Tapi ketika kamu nih berhadapan dengan diri kamu sendiri, saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu nggak mau menyerah. Ada Seven of Wands, sorry. Iya, ada situasi yang membuat kamu frustasi, tapi kamu nggak mau larut di dalam itu.
Ya. Dan Seven of Wands di sini menjamin bahwa kamu akan mampu melewati itu. Ya. Seberat apapun nih rasa frustasi yang kamu alami, kamu akan melewatinya. Kamu akan bangkit kembali lagi. Ya. Ada beberapa di antara kamu akan dealing dengan seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius di sini ya. Bisa jadi ini adalah atasan kamu atau orang terdekat kamu atau orang tua kamu ya. Ini sosok yang sangat keras, sangat tegas, sangat pedas di dalam memberikan kritikan, opini, pendapat gitu ya. Tapi ini adalah seseorang yang objektif sebenarnya. Kalau dia memberikan pandangannya atau komando ya, ini berdasarkan logika. Dia sudah mikirkan matang-matang baik buruknya gitu. Ya, bisa jadi ini adalah kamu gitu. Ini energi dewasa ya. Ya, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan sosok ini nih, harus siap mental gitu ya. Harus tough gitu ya. Tapi apapun tindakan atau sikap-sikap yang dia lakukan itu adalah demi kebaikan. Ya, ada Four of Wands. Ya, bakalan ada nih pertemuan ya dengan keluarga, kumpul-kumpul bareng ya, ada kebahagiaan di dalam gitu. Tapi dibarengi juga nih dengan pikiran-pikiran karena masalah uang, stres mikirin keuangan, pekerjaan, juga ada semacam hasrat keinginan untuk kaya gitu ya, cepat kaya, banyak uang ya. Sementara kondisi keuangannya sekarang lagi muncul, udah itu tenggelam lagi ya, semacam gitu ya. Ya, tapi yakin dan percayalah selama kamu memiliki optimisme tadi ya. Ya. Kamu akan mampu untuk mewujudkan keinginan kamu ini jika kamu senantiasa terkoneksi dengan orang-orang yang kamu cintai. Saya ngelihat di sini Three of Cups ini adalah keluarga yang kamu cintai. Anggota keluarga, baik itu anak, istri, suami gitu ya. Atau pasangan kamu yang sangat kamu sayangi, kamu ingin membuat mereka bahagia, kamu ingin kebahagiaan ini utuh. Gimana caranya gitu ya. Ya otomatis haruslah stabil dalam hal finansial. Sepertinya koneksi antara kamu dengan orang-orang yang sevibrasi di sini akan memberikan kamu motivasi, semangat. Tanpa mereka, saya ngelihat ini bisa energi kamu jatuhnya ke sini, ke Ten of Swords atau Two of Pentacles, bakalan terus money juggling gitu ya. Dan bisa jadi hanya tinggal angan-angan nih. Ya, tapi dengan koneksi yang kamu jalin ini, saya ngelihat ini yang mendorong kamu untuk selalu berpikir gimana caranya ya supaya bisa dapat uang banyak, supaya bisa tetap menyisihkan uang untuk menabung. Semacam gitu tuh ya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu juga di awal bulan ini ya akan mendapatkan banyak nasihat-nasihat ini dari sosok King of Swords ini. Ya, beberapa di antara kamu akan memperoleh nasihat-nasihat atau pandangan yang agak pedas gitu ya. Bisa jadi ini berasal dari kamu nih untuk orang terdekat kamu gitu. Tapi saya ngelihat itu semua untuk kebaikan. Seperti ada pembelajaran dari nasihat-nasihat di sini nih untuk memperbaiki tatanan keuangan kamu. Ya, bagaimana memanage keuangan ya. Bagaimana mengelola uang supaya uang tadi bisa terkumpul dan lama-lama kan jadi bukit gitu ya, jadi banyak gitu ya. Bukan masalah seberapa besar uang yang kamu tabung, tapi seberapa konsisten kamu terus tekun ya tiap bulannya menabung walaupun sedikit ya. Oke, ada Queen of Pentacles, Devil, Ten of Wands, Judgment, King of Pentacles, the Word, Ace of Pentacles, Two of Swords, dan juga the Wheel, Strength. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang dealing dengan energi Capricorn ya. Saya ngelihat energi Capricorn di sini adalah seseorang
atau orang-orang yang kamu cintai. Ya, saya ngelihat ini lebih ke orang-orang yang kamu cintai. Ini yang memberikan kamu rasa percaya diri, semangat gitu ya untuk bangkit lagi ya, mencari project-project baru atau pekerjaan, kesempatan-kesempatan nih untuk mengembangkan sayap gitu ya. Ya, pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi seperti kehilangan uang, rugi ya. Ini semua akan terbayarkan ya. Kamu lihat di sini ada King of Pentacles kan, ada the World nih. Di sini juga ada the World, the Wheel of Fortune. Ini mantap banget nih kartunya. Ya, bagus banget ini kartunya ya. Tetapi saya agak terganggu nih dengan adanya Seven of Cups dan juga Two of Swords di sini. Ya, ini adalah sesuatu yang menyelimuti pikiran kamu, yang menggelapkan pikiran kamu gitu. Ya, ada energi-energi hasrat ya, nafsu hasrat di sini lebih keinginan duniawi gitu ya, materi gitu. Juga hal-hal yang berbau kemewahan. Ya, ini kadang membutakan pikiran kamu, tidak bisa berpikir jernih. Ya, bawaannya emosian ya, khawatir yang berlebihan. Nah, seseorang yang memiliki mental seperti ini ya, ini semacam mental yang terblok atau terbatasi ini, enggak seimbang. Jadi di dalam berpikir juga kadang kurang realistis. Ya, kalau pikiran kita mampet kan kita kurang bisa berpikir jernih gitu ya. Jadi kalau ada pun kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang di depan mata, ini bisa nggak nampak, nggak terlihat gitu. Sementara di sini nih saya ngelihat harapan atau doa-doa kamu ya akan adanya keberuntungan, kesempatan-kesempatan baik itu ada nih. Jadi bukan sekedar harapan. Ya, bukan sekedar harapan. Semesta di sini melihat ya perjuangan kamu, melihat penderitaan kamu. Ya, semesta melihat bagaimana kamu melalui proses yang menyakitkan di sini. Ya, ada Ten of Wands, banyak sekali tanggungan, beban. Ya, ada kerugian, masalah keuangan. Tapi justru di situ semesta ingin membayarkan itu. Ya, hal-hal yang pernah merugikan kamu, penderitaan yang kamu jalani, proses perjalanan karir kamu ya, jatuh bangunnya, itu dilihat oleh semesta dan semesta ingin membayarkan itu. Lewat apa? Lewat keberuntungan ya, lewat jalan keluar, lewat pintu-pintu rezeki. Di sini ada nih ya, ada pintu-pintu rezeki, bakalan ada juga orang di sini yang akan memberikan akses atau kesempatan untuk kamu berkarir atau berkarya gitu. Tapi di sini halangannya adalah kamu seperti dibutakan oleh situasi atau orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu lihat mungkin orang-orang di sekitar kamu kaya, banyak sekali ini ya, barang-barang mewahnya gitu ya. Jadi kadang ini membutakan pikiran kita gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang memakai pakaian yang mewah atau barang-barang mewah itu belum tentu ya kan mereka sudah benar-benar kaya atau benar-benar banyak uangnya gitu. Ya, segala sesuatu yang nampak indah di luar belum tentu indah di dalam. Semacam itu tuh di sini. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada semacam menilai orang dari luarnya saja gitu, lalu kamu menarik itu ke dalam diri sendiri. Aduh, mereka bisa begini, sementara aku kok begini terus ya gitu. Padahal mereka udah di atas, mereka udah bisa begini begitu gitu ya, aku masih begini terus, gimana nih gitu. Nah, kalau kita terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain kan, yang ada jadinya kita fokus ke hal itu gitu. Ya, fokus terhadap hal-hal yang menekan mental kita. Ujung-ujungnya gak semangat, ujung-ujungnya jadi tinggal menghayal gitu ya, gak bersemangat di dalam bekerja. Ya, padahal di sini saya ngelihat semesta ingin membayarkan itu semua. Tinggal kamu nih, apakah kamu siap? Ya, apakah kamu siap ini?
Ya, siap untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, berjuang, intinya di sini adalah Seven of Wands dan the Wheel. Keberuntungan yang akan kamu raih itu adalah lewat usaha kamu juga ya. Harus ada usaha juga di sini nih. Gitu. Ya, ada komitmen. Ibarat kalau kita berada di medan perang gitu ya. Nah, ini udah perang nih gitu. Ya, walaupun pada akhirnya kita akan mati semua, tapi untuk bertahan itu kita harus belajar untuk mencari jalan keluar kan gitu, untuk bertahan ya, harus mencari jalan keluar, survive ibaratnya. Oke, memang kita semua akan mati gitu ya kan, ibarat seperti itu ya. Tapi apakah kamu mau mati sekarang? Kan enggak ya, kita mau survive, kita mau berpetualang, kita mau berperang dulu nih gitu. Kita mau tahu seberapa tahan atau seberapa kuat aku, seberapa hebat aku mencapai titik itu. Itu nih di sini saya lihat. Oke, saya akan membuka spiritual guidance kamu untuk Virgo. Di sini saya menyediakan 3 kartu ya, dan pilihlah salah satu kartu yang tersedia, kartu 1, 2, atau 3. Satu kartu yang kamu pilih akan mewakili energi yang kamu tarik dari bacaan ini. Apakah baik atau kurang baik atau 50-50 ya. Jadi tergantung dari energi kamu sendiri ya, atau kalau baik atau kalau kurang baik, maka yang ketarik pasti kurang baik atau baik gitu ya. Mudah-mudahan ya baik aja. Oke, saya hitung 2 detik ya. Tanyakan kata hati kamu. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Yep, learning all you can about the subject or career, going back to school, taking a seminar, or finding a mentor, attention to detail, skilled work that you love. Ya, Eight of Pentacles di sini adalah baik ya. Ini baik. Kamu memiliki semangat juang untuk bekerja keras. Ya, kamu mau belajar, mau mengasah skill ya, bahkan hal-hal baru pun ya, sekalipun yang belum kamu ketahui akan kamu kembangkan di diri kamu, bagaimana supaya kamu di dalam bidang ini kamu berhasil, kamu mampu, dan pada akhirnya kamu bertahan, kamu menghasilkan semacam itu tuh. Ini bagus banget ya, berjuang ibaratnya ya. Oke, yang kedua ada the Hermit. Ya, ini evaluasi diri atau juga merenungkan nasib. Saya ngelihat ini 50-50 ya. 50-50 karena ada Seven of Cups di sini, Two of Swords. Ya, tergantung dari kamu nih. Apakah di bulan Mei ini kamu bisa melaksanakan atau bisa keluar dari kepasifan kamu. Ya, ada orang kalau dia merenung, meratapi nasib contohnya gitu ya, atau menanyakan diri sendiri, seberapa mampu aku, ya, kapan aku berhasil, kapan aku bisa memiliki mobil, rumah, tanah gitu ya. Itu baik ya kan. Tetapi kalau terlalu lama kita merenung, ini bisa membuat kita jadi pasif. Ya, cenderung dia akan ketarik ke energi negatif. Ya, ujung-ujungnya mau kerja tapi ketarik lagi, malesnya duduk gitu ya. Ya, evaluasi diri itu bagus, tapi jangan lama-lama, harus segera bangkit gitu ya. Ya, mendapatkan saran ya, inspirasi dari orang atau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang lain itu bagus banget ya, tapi jangan terlalu mengambil energi negatifnya di sana terus kamu masukkan dalam hati. Ini bisa merusak energi kamu, semangat kamu, juga bisa menghalangi rezeki kamu gitu ya. Oke. Yang ketiga,
Yang ketiga ada release, endings that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. Saya ngelihat ini lebih ke positif, baik ya, walaupun ini di kartu tarotnya ini adalah the death gitu ya, energi Scorpio, ending of situation, akhir dari situasi. Tapi kalau saya melihat ini justru adalah babak baru atau kebangkitan, ataupun sesuatu yang ingin kamu mulai ya, yang ingin kamu bangun atau yang ingin kamu perbaiki di bulan Mei ini. Pertama sekali adalah memperbaiki mental dari dalam diri, memperbaiki pola pikir ya, juga mengasah skill, belajar, mau selalu terbuka ya, open minded ya, menerima masukan-masukan dari orang-orang di sekitar ya, apalagi kalau pendapat orang-orang itu objektif gitu ya, realistis ya. Jangan diambil hati bila perkataan orang-orang terdekat kamu pedas atau menyinggung kamu ya, jangan diambil hati, ambil positifnya gitu. Orang-orang sukses ya selalu mengambil hal-hal positif dari apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan. Sama seperti ketika kita menonton berbagai sumber di media ya, kalau kita ambil mentah-mentahnya saja ya, kita terbawa arus. Tapi kalau kita mengambil hal-hal positifnya, bahkan itu dari video yang recehan misalnya, tapi kalau kita ambil positifnya di sana ya, ada yang mengena ke diri kita atau pengalaman yang kita lihat, kita kait-kaitkan satu sama lain, itu akan membangun diri kita menjadi seseorang yang mampu beradaptasi atau mampu berkembang dalam situasi apapun ya. Saya melihat ini adalah babak baru, atau ini merupakan pesan bagi kamu untuk bangkit, untuk percaya pada diri sendiri, jangan meragukan diri kamu gitu ya. Di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang ragu akan kemampuan diri sendiri, ragu apakah impianku ini terwujud apa tidak sih gitu ya. Ya, jangan meragukan itu. Nah, di sini saya di kartu yang kedua tadi ya, kenapa saya katakan ini 50-50? Karena di sini ada beberapa di antara kamu pada akhirnya meragukan diri kamu gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya bakal begini-begini aja gitu. Nah, kalau kamu sudah meragukan diri kamu, ya gimana semesta mau merestuinya kan gitu ya. Oke, sementara di sini semesta ingin membayarkan proses perjalanan kamu yang menyakitkan di sini ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diambil sisi positif atau motivasinya. Tetap bersemangat untuk Virgo. Ya, semoga kalian berbahagia. Goodbye.